Merinding, ternyata prediksi Jokowi 2 tahun lalu sekarang jadi kenyataan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Beberapa partai politik bilangnya terbuka untuk Pak Jokowi, tapi memang nggak ada yang maksa sebenarnya. Pertimbangan dari partai politik menerima Pak Jokowi, memilihkan posisinya, untung ruginya apa sebenarnya? Ya, saya kira sebenarnya saya khawatir bahwa pernyataan ketiga partai yang terbuka dengan Pak Jokowi itu adalah statement diplomatis sebenarnya. Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai. Projo juga siap menjadi kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi dipecat, Jokowi semakin melesat. Saat kita menyaksikan pergeseran politik yang terjadi pasca pemecatan Jokowi dari PDIP, satu hal yang jelas, sebuah kekuatan besar mulai muncul meski perlahan. Ini bukan hanya tentang Jokowi atau PDIP, tetapi tentang dinamika politik Indonesia yang tengah memasuki fase transisi besar. Kekuatan ini muncul bukan karena revolusi tiba-tiba, melainkan karena ketidakpuasan yang menumpuk dan kesadaran yang semakin berkembang di kalangan rakyat. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan rijik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden. Sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu Nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Itu baru manusia. Bukan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali mereaksi beberapa buah video untuk sahabatku sekalian. Dan untuk kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari mantan Presiden Joko Widodo. Mantan Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah dipecat secara resmi oleh Partai PD Perjuangan. Dan justru ketika ia dipecat, ia malah makin sukses sebenarnya. Kenapa dikatakan makin sukses? Karena sekalipun ia dipecat dari Partai PD Perjuangan dan sudah tidak berkuasa lagi atau tidak menjadi presiden lagi, ia tetap dibutuhkan oleh negara ini. Banyak sekali pejabat di negara ini yang datang berkunjung dan memintai pendapatnya serta berdiskusi dengan beliau. Baru-baru ini Sekjen Pro Jokowi atau Projo menyampaikan statementnya bahwa Projo akan segera berubah menjadi partai. Nah, kalau Projo berubah menjadi partai, kira-kira apakah ini bagian dari kepemilikan dalam tanda kutip mantan Presiden Jokowi? Karena setahu kita bahwa Projo itu adalah ya satu forum atau organisasi di mana terkumpul berbagai macam orang dari berbagai daerah yang benar-benar mendukung Joko Widodo ya, atau boleh dikatakan mereka adalah fansnya Joko Widodo. Nah, kali ini sekjennya sendiri mengungkapkan bahwa Projo bakal berubah menjadi partai. Apakah ini pertanda bahwa setelah diberhentikan dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi bakal mendirikan partai baru dengan basis masanya dari Projo? Tentu ini semua kita belum tahu, tetapi ya kalau memang ini kehendak Tuhan dan jalan Tuhan, siapa tahu Pak Jokowi bakal memiliki partai sendiri. Dan sungguh luar biasa di sini kita akan melihat sebuah video bagaimana ramalan Presiden Jokowi itu tepat, bahwa ia 2 kali menjadi presiden dan kali berikut akan dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Dan saat ini terbukti Prabowo sudah menjadi presiden dan berkat dukungan dari Jokowi pula. Dan ada satu video bagaimana disampaikan bahwa Rizik Syihab ya, pemimpin FPI yang selama ini sering mendoakan atau memberikan kutuk terhadap Presiden Jokowi dan juga keluarganya, ternyata justru kutukan Habib Rizik Syihab tidak berlaku untuk Jokowi. Malah Jokowi dan keluarganya makin sukses
namun organisasi di bawah asuhan Habib Rizik menjadi hancur atau sudah tidak aktif lagi di Indonesia ini. Baik, seperti apa keseruan dari video-video ini? Mari kita ikuti satu persatu. Merinding, ternyata prediksi Jokowi 2 tahun lalu sekarang jadi kenyataan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Berapa partai politik bilangnya terbuka untuk Pak Jokowi, tapi memang nggak ada yang maksa sebenarnya. Pertimbangan dari partai politik menerima Pak Jokowi, memilihkan posisinya, untung ruginya apa sebenarnya? Ya, saya kira sebenarnya saya khawatir bahwa pernyataan ketiga partai yang terbuka dengan Pak Jokowi itu adalah statement diplomatis sebenarnya. Karena memang ketiga partai ini kan sejak awal memiliki hubungan politik yang baik dengan Pak Jokowi. Kenapa saya sebut statement diplomatis? Jangan-jangan memang ketiga partai ini juga menghitung bagaimana efek negatif ya. Kalau Pak Jokowi itu bergabung ke Gerindra misalnya ataupun Golkar dan PAN, harus diakui setelah tak lagi jadi presiden, setelah Jokowi dipecat oleh PDIP, tentu daya tawar politiknya tidak sekuat dulu. Beda ceritanya kalau Jokowi masih posisinya sebagai presiden, saya kira memang daya tawar politiknya di atas rata-rata. Dimanapun presiden pasti punya magnet elektoral secara signifikan. Kan publik bertanya, partai juga pasti menghitung apa untungnya kalau Golkar misalnya menerima Pak Jokowi. Sementara pemilu itu masih 5 tahun lagi, yang itu artinya secara perlahan memang aura dan kemudian kebintangan Pak Jokowi pastinya akan meredup secara signifikan. Justru dikhawatirkan bagi Golkar atau siapapun partai yang siap menerima Pak Jokowi justru akan mendapatkan efek negatif, terutama mereka yang memiliki sentimen negatif terkait dengan sikap politik Pak Jokowi di masa akhir kekuasaan politiknya. Itu yang sebenarnya khawatir. Jangan-jangan Golkar ini hanya ketiban nasib sial, kira-kira begitu, menanggung beban dosa politik Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Karena apapun, Pak Jokowi misalnya dikritik soal bagaimana menjadi bagian dari politik dinasti, kemudian melawan partai yang membesarkannya, dan seterusnya. Itu yang menurut saya menjadi pertimbangan signifikan. Tapi kalau mau bicara tentang efek positif, harus diakui kalau ada Pak Jokowi tentu pasti ada Gibran Rakabuming Raka. Jadi siapapun yang menerima Pak Jokowi itu bisa dipastikan Gibran akan menjadi bagian di dalamnya, dan itu artinya partai manapun, misalnya Golkar, akan punya wakil presiden untuk di 5 tahun yang akan datang. Tapi problemnya adalah apakah Gibran akan membuat Golkar atau partai lain yang menerima nanti akan mendapatkan faedah elektoral. Tentu waktu yang akan menguji segala-galanya nanti. Oke, saya tanya lagi ke Bang Doli. Bang Doli, kalau tadi kata Mas Adi, kayaknya ini lagi sama-sama menimbang daya tawarnya. Apakah itu yang terjadi di Partai Golkar? Dan apakah juga pertimbangan soal ya manuver Pak Jokowi setahun terakhir ini yang juga jadi alasan jawaban Golkar sejauh ini masih diplomatis? Ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa ini kan berpulang kepada individu masing-masing ya. Saya kira juga sama dengan partai politik yang lain. Ya tidak ada yang tidak ada yang akan menolak kalau kemudian kita punya tambahan sumber daya gitu. Dan sumber dayanya begini ya, kalau kita sih simple aja. Yang namanya kalau kita punya anggota sekarang misalnya 1 juta. Ya tentu akan lebih baik kalau ada tambahan 1 juta satu orang, itu kan lebih tambah kuat kan gitu loh. Terlepas misalnya satu orang itu berlatar belakang apa. Jadi kalau kemudian ada orang yang bersimpati dan kemudian memberikan dukungan, kemudian ingin juga bergabung dengan Partai Golkar, ya buat kami positif-positif saja gitu. Nah tinggal kembali kepada siapa orang yang akan bergabung itu, apakah yang bersedia atau tidak gitu. Kalau sama Mas Gibran, komunikasi juga, ada tawaran juga untuk masuk ke Golkar? Gini, saya kalau soal tawar menawar itu kan begini ya, kalau seseorang itu ingin bicara masuk partai atau tidak, ya kami kan partai-partai politik ini kan tidak juga komunikasi yang
yang apa namanya ya, yang biasa saja. Dan kalau dalam komunikasi itu ada pembicara maksud partai, ya kami mengatakan bahwa silahkan. Nah, pada akhirnya keputusannya kepada orang bersangkutan. Kami tidak dalam posisi misalnya buka loket gitu misalnya, ayo siapa sekarang mau masuk silakan. Terus kemudian menjajah-jajakan si A, si B, si B gitu kan. Nggak begitu juga ya dalam kita mengelola partai politik gitu. Yang kami tunjukkan adalah bahwa Partai Golkar sekarang partai tertua, partai yang punya sejarah panjang, kemudian partai yang punya doktrin, punya ideologi. Nah, siapapun yang kemudian merasa tertarik dan punya visi misi idealisme yang sama, ya silakan kalau memang ingin bergabung ke Partai Golkar. Oke, baik. Bang Ahmad Doli Kurnia dan Mas Adi Prayitno, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai. Projo juga siap menjadi kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. Untuk itu, ia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo. DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobi Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu 14 Desember 2024 lalu. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan 3 surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651 secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobi. Partai perorangan. Ada istilah yang menarik ketika Pak Jokowi diwawancarai media terkait pemecatannya dari PDIP. Pak Jokowi merespon pemecatannya dengan menyebut istilah partai perorangan. Istilah itu kemudian ditafsir macam-macam dan sepertinya ini menarik untuk kita bahas. Apa maksud Jokowi menyebut PDIP sebagai partai perorangan? Kalau secara singkat saya menafsirkan maksudnya Pak Jokowi ini ingin menggambarkan PDIP sudah tidak lagi bersifat organisasi tapi individual, di mana semua keputusan secara absolut diambil oleh satu orang. Keputusan tidak diambil secara aklamasi yang merupakan manifestasi dari konsep demokrasi. Jadi kalau individu terkuat dalam partai itu tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang, ya sesuatu atau seseorang itu harus langsung dianulir. Istilah partai perorangan itu mengacu pada pemahaman tentang kultus, sebuah organisasi yang menempatkan satu figur sebagai pemegang kekuasaan, keputusan, dan wewenang secara absolut. ADART hanya jadi formalitas yang bersifat aksesoris saja. Ini mengingatkan kita pada Golkar di bawah kekuasaan Presiden Soeharto dulu. Golkar dulu bukanlah partai tapi golongan atau serikat yang mayoritas anggotanya adalah ASN atau para pegawai pemerintah. Golkar menempatkan Soeharto sebagai pemegang kekuasaan yang absolut, dan luar biasanya partai lain seperti P3 dan PDI kala itu bisa dikendalikan dan diposisikan sebagai penggembira saja. Selama pemerintahan Presiden Soeharto, setiap pemilu, calon presiden yang diusung 3 partai selalu satu orang yang sama, Soeharto. Maka kala itu demokrasi di Indonesia menggunakan sebutan demokrasi terpimpin. Siapa yang memimpin? Ya Soeharto. Kekuasaan Soeharto berakhir dengan beralihnya Orde Baru ke Orde Reformasi, di mana sistem demokrasi kita diperbaiki. Presiden bukan lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi langsung one man, one vote oleh rakyat. Dan kala itu, PDIP dipercaya oleh rakyat sebagai partai yang pro-demokrasi jenis ini. Namanya juga Partai Demokrasi. Maka tidak heran pasca Orde Baru, kepercayaan rakyat mengalir deras ke PDIP. Jadi agak mengherankan apabila di tengah berjalannya sistem demokrasi langsung seperti ini, ada partai yang mempraktekkan kultus individu atau apa yang diistilahkan Jokowi sebagai partai perorangan itu. Secara umum ini bisa disebut sebagai kemunduran.
Siapapun yang berbeda pendapat dengan ketua umum harus mengalah atau disingkirkan. Ini jadi bertolak belakang dengan nama yang disandang partai yang menempatkan slogan demokrasi di dalamnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar PDIP menerapkan sistem kekuasaan absolut seperti Golkar zaman Soeharto? Benar atau tidak, itu adalah makna dari ucapan Pak Jokowi yang memakai sebutan partai perorangan tadi. Tentu saja Pak Jokowi paham betul apa yang ada di dalam partai. Dan tentunya pernyataan itu pasti punya dasar dan alasan. Memang ironik kalau partai yang dulu dipercaya pro-demokrasi lalu mundur menjadi partai yang identik dengan kekuasaan individu yang absolut, di mana para anggota dan kadernya hanyalah pengekor dan penggembira yang harus menurut apa kata ketua umumnya. Seperti sebuah sekte yang memuja dan menyembah berhala. Semoga bermanfaat. Rahayu. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden. Sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat. Itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Jik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang, malah jadi babi. Saudara. Kemarin dengar isu jika Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Menurut saya nggak masalah, karena Pak Jokowi itu lebih besar daripada PDIP. Pak Jokowi lebih hebat daripada PDIP. Pak Jokowi itu ibaratnya gunung tertinggi yang ada di dunia. Sedangkan PDIP gunung tertinggi di Indonesia. Jadi saya tidak pernah khawatir. Menurut saya memang sebaiknya Pak Jokowi segera bikin partai sendiri. Atau bikin ormas yang besar banget. Tapi sebaiknya sih bikin partai ya. Kalau Pak Jokowi bikin partai sendiri, saya gabung dah. Saya gabung. Supaya apa? Supaya inspirasi Pak Jokowi menular buat kami. Aspirasi kami diserap oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memang layak untuk menerima pengabdian orang-orang hebat di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa kami hebat, tapi saya meyakini di Indonesia Raya ini yang masyarakatnya banyak masyarakat yang hebat akan lebih hebat bersama Jokowi. Teman-teman, apabila Pak Jokowi mendirikan partai, ikut ya. Jangan hanya Anda menjadi penonton saja. Kita terjun langsung. Kita basah-basahan dah. Kita betul-betul totalitas di sana. Karena saya meyakini manakala Indonesia negaranya menjadi besar, negaranya menjadi hebat dan luar biasa karena Bapak Jokowi, maka kita pun akan menjadi bagian yang sama.
Saudara, pasca pemecatan Jokowi dari PDIP, makin memperlihatkan keadaan PDIP dan juga pamor Bapak Jokowi. Ketika pengumuman pemecatan Jokowi dari PDIP direspon oleh partai-partai yang segera membuka pintu lebar-lebar dan memberikan karpet merah agar silakan masuk sekiranya Bapak Jokowi berkenan. Ya, kita melihat bahwa Pak Jokowi sekalipun sudah tidak lagi populer dan sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi masyarakat akhirnya jadi tahu bahwa Jokowi adalah orang yang patut dihormati. Karena kita melihat ketika disampaikan oleh para jurnalis, ditanya, bagaimana Pak Jokowi? Bapak sudah dipecat dari PDIP. Oh ya, ya sudah bagus, sudah sesuai dengan kewenangannya PDIP. Dan ya, terima kasih. Jadi kita bisa melihat, saudara, tidak ada rasa benci, dendam bagi Jokowi, karena kita juga tahu bahwa jauh sebelum Pilpres dilakukan, Jokowi sudah tidak ada di PDIP. Hatinya sudah tidak terpaut dengan PDIP. Ya. Dan Jokowi hanya memikirkan bangsa ini ke depan bagaimana. Bukankah itu yang lebih penting? Sementara PDIP hanya memikirkan soal partainya. Jadi makin terlihat bahwa di PDIP sendiri terlihat ada dua faksi. Faksi Mbak Puan, ya, yang kita lihat bahwa yang setia dengan Mbak Puan itu Bambang Pacul. Ya, bahkan Pramono Anung ini lebih berkiblat ke Puan ketimbang yang satu lagi, putra Megawati, Prananda. Di situ ada Deddy Sitorus, ada Hasto, dan wah, orang-orang yang terus menyuarakan suara kebencian kepada Bapak Jokowi. Dan kita melihat apa yang terjadi. Kita melihat besok di Kongres Nasional PDIP, bukan Jokowi yang akan merebut PDIP. Jokowi tidak tertarik. Buat apa? Buat apa masuk ke PDIP, Pak Jokowi? Mulyono mau ngacak-ngacak PDIP buat apa? Pak Jokowi itu banyak ide-ide gagasan yang luar biasa yang bisa disumbangkan bagi bangsa ini. Bisa melalui Golkar, mungkin melalui Gerindra, atau tidak masuk sama sekali. Tidak masalah. Karena Jokowi lebih besar dari sebuah partai politik. Saya sudah katakan jauh hari sebelumnya, pada saat menjelang Pilpres, bahwa Jokowi lebih besar dari sebuah parpol. Dia adalah aset bangsa ini. Dia adalah legenda hidup bangsa ini. Dan kita lihat hari ini, putra Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Ya, dan ya, saya kira ketika Gibran tidak neko-neko berpolitik praktis, udah stay foolish, stay humble, ya, berada di samping Bapak Prabowo, maka segala sesuatunya aman. Dan saya tahu Gibran akan melakukannya, karena bapaknya pasti akan menasehati anaknya. Sudah nak, bekerja saja bagi bangsa dan negara, bantu bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045.
Yes. Katanya Pak Jokowi cuma pecatan PDIP. Kok dituduh mau ngacak-ngacak PDIP sih? Partai besar itu apa mungkin? Pakai logika dul. Jokowi dipecat, Jokowi semakin melesat. Saat kita menyaksikan pergeseran politik yang terjadi pasca pemecatan Jokowi dari PDIP, satu hal yang jelas, sebuah kekuatan besar mulai muncul meski perlahan. Ini bukan hanya tentang Jokowi atau PDIP, tetapi tentang dinamika politik Indonesia yang tengah memasuki fase transisi besar. Kekuatan ini muncul bukan karena revolusi tiba-tiba, melainkan karena ketidakpuasan yang menumpuk dan kesadaran yang semakin berkembang di kalangan rakyat. Ketika partai-partai besar terus terjebak dalam perang internal dan perebutan kursi kekuasaan, kekuatan ini perlahan tumbuh di luar struktur lama. Masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap politik yang hanya berfokus pada kepentingan elit, sementara kebutuhan dasar mereka, kesejahteraan, keadilan, dan pemerintahan yang transparan, terus diabaikan. Disinilah letak kekuatan baru itu. Rakyat mulai mencari sosok yang lebih dekat dengan mereka, yang mampu mendengarkan suara mereka, dan yang benar-benar berjuang untuk kepentingan mereka. Jokowi, meskipun dikeluarkan dari PDIP, tidak akan diam. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia bisa lebih bebas untuk bergerak tanpa terikat oleh ikatan partai yang membelenggu. Di luar PDIP, Jokowi justru semakin bisa membentuk aliansi baru. Tidak hanya dengan kader-kader muda yang mulai mencuat, tetapi juga dengan mereka yang ingin melihat Indonesia berubah dari dalam tanpa dominasi partai politik yang kaku. Penting untuk dicatat bahwa Jokowi memiliki daya tarik yang sangat kuat di kalangan masyarakat yang merasa terabaikan oleh mainstream politik. Dalam politik Indonesia, Jokowi adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa tumbuh dari bawah tanpa memerlukan dukungan elit politik untuk mencapai puncak. Ini adalah nilai yang sangat dihargai oleh rakyat, dan nilai inilah yang akan terus menghidupkan kekuatan Jokowi di luar PDIP. Namun meskipun begitu, Jokowi tak akan berjuang sendiri. Kekuatan besar ini juga akan didorong oleh kader-kader muda seperti Gibran dan Bobi Nasution yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Gibran sebagai wakil presiden akan memainkan peran penting dalam memperkuat posisi keluarga Jokowi. Bobi dengan keberhasilannya di Medan juga akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai tokoh yang tak hanya sukses di daerah, tetapi juga berpotensi besar di kancah nasional. Ketika PDIP masih terjebak dalam taktik-taktik lama, di luar sana kekuatan baru mulai terbentuk. Ini bukan soal satu individu atau satu keluarga, melainkan tentang kebangkitan kesadaran kolektif bahwa rakyat memerlukan perubahan. Perubahan yang tidak datang dari top down, tetapi bottom up, dari mereka yang punya kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan tidak terjebak dalam jeratan sistem lama yang penuh intrik. Kekuatan baru ini akan muncul perlahan, tapi pasti. Orang-orang seperti Gibran dan Bobi yang tidak terikat oleh beban masa lalu partai politik akan semakin menemukan ruang untuk berbicara dan bergerak. Mereka bukan hanya wajah muda, tetapi juga simbol dari transisi yang sedang terjadi dalam politik Indonesia. Kekuatan ini tidak akan datang dengan cara yang dramatis. Tidak ada revolusi besar yang mengguncang dunia politik Indonesia dalam satu malam. Sebaliknya, kekuatan baru ini akan tumbuh dalam diam, dalam setiap langkah kecil yang diambil oleh para pemimpin baru, yang peduli dengan perubahan. Langkah demi langkah, mereka akan membangun hubungan, meyakinkan masyarakat, dan mengubah lanskap politik Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai memahami bahwa perubahan tidak akan datang begitu saja dari dalam sistem yang ada. PDIP dengan segala prestasinya sudah lama kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi. Di sisi lain, Jokowi meskipun tidak lagi berada dalam PDIP, tetap menjadi simbol perubahan yang nyata. Jadi, yang sekarang harus dihadapi adalah bagaimana kekuatan baru ini bisa memanfaatkan momentum. Rakyat sudah lelah dengan politik lama yang hanya mementingkan kepentingan elit. Kini, yang mereka tunggu adalah para pemimpin baru yang bisa benar-benar memberikan harapan. Jokowi sudah membuktikan bahwa dia lebih besar daripada sekadar partai. Kini, Gibran dan Bobi bersama dengan sejumlah kader muda lainnya akan mulai bergerak untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Mereka tidak lagi terikat pada sistem lama. Mereka adalah bagian dari perubahan besar yang sedang berlangsung. Perubahan yang datang perlahan, tetapi penuh harapan. Perubahan ini akan terlihat jelas di 2029, ketika masyarakat mulai menilai pilihan mereka. Apakah mereka akan tetap memilih politik lama yang penuh intrik dan kepentingan pribadi?
Ataukah mereka akan memilih perubahan yang membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik? Satu hal yang pasti, kekuatan besar akan terus muncul, perlahan demi perlahan. Pak Jokowi dipecat, keluarganya ikut dipecat. Gibran, Bobi, dan 27 kader lainnya semua disingkirkan PDIP. Ini bukan sekadar kabar politik biasa. Ini gempa besar dalam lanskap politik nasional. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang berusaha memecat siapa? Coba kita lihat secara jernih. Yang dipecat kali ini bukan sembarang kader. Mereka adalah tulang punggung kemenangan PDIP di 2 periode terakhir. Jokowi, figur sentral yang membawa PDIP merebut kursi RI 1, kini malah dianggap duri dalam daging. Aneh, bukan? Namun drama ini bukan soal Jokowi saja. Ini tentang bagaimana sebuah partai yang dulu begitu dielu-elukan sebagai harapan rakyat mulai kehilangan arah. PDIP, dari partai rakyat ke partai individu. Mari kita mulai dengan fakta sederhana. PDIP adalah partai dengan sejarah panjang. Mereka pernah menjadi simbol perjuangan Wong Cilik. Tapi apakah masih seperti itu? Melihat dinamika internalnya belakangan ini, sulit untuk tidak bertanya. Apakah PDIP masih partai rakyat atau sudah berubah menjadi partai individu? Partai yang dikuasai segelintir orang, yang setiap keputusannya ditentukan hanya oleh satu lingkaran kecil? Ketika Jokowi, orang yang jelas-jelas membawa kemenangan besar bagi PDIP, tiba-tiba dianggap musuh, ini bukan sekadar soal loyalitas. Ini tentang ketakutan. PDIP tahu Jokowi bukan lagi sekadar kader. Dia sudah menjadi tokoh nasional yang kekuatannya melampaui batasan partai. Dan ketakutan itu sangat terasa. Mengapa PDIP tidak memecat Jokowi saat masih menjabat presiden? Alasannya jelas, elektabilitas. Memecat Jokowi saat itu sama saja dengan menembak diri sendiri di kaki. Banyak orang masih mencintai Jokowi dan suara PDIP akan terjun bebas. Tapi sekarang, Jokowi sudah bukan presiden. Saat ini, PDIP mencoba memanfaatkan momen untuk menyerang balik, menjatuhkan citra Jokowi, Gibran, dan bahkan Bobi. Namun langkah ini terlihat terlambat. Ibarat orang yang sudah tenggelam, PDIP kini hanya mengayuh ke udara. Momentum sudah lewat, ironi pemecatan Jokowi. Yang menarik, Jokowi tidak menunjukkan perlawanan frontal. Saat ditanya wartawan, beliau hanya menjawab, waktu yang akan membuktikan. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Ini bukan sekadar ucapan biasa. Ini adalah pernyataan perang yang halus, sekaligus pengingat bahwa sejarah akan menilai siapa yang benar dan siapa yang kalah. PDIP tampaknya sadar, ini bukan hanya soal memecat Jokowi. Ini adalah taruhan besar yang akan menentukan masa depan partai di 2029. Tapi pertanyaannya, apakah PDIP masih punya amunisi? Lihatlah kader-kader yang tersisa. Siapa yang bisa diandalkan? Hasto? Adian Sitorus? Dengan segala hormat, rasanya sulit membayangkan mereka membawa PDIP ke kemenangan besar. Pramono Anung mungkin punya potensi, tapi apakah cukup? Sementara itu di sisi lain, ada Gibran. Sosok muda ini sudah mencuri perhatian nasional sebagai wakil presiden yang energik. Dengan peran pentingnya dalam pemerintahan, tidak mustahil Gibran akan menjadi figur kunci pada 2029. Dan inilah yang membuat PDIP semakin ketakutan. Siapa yang lebih besar, Jokowi atau PDIP? Pecat Jokowi katanya. Tapi mari kita pikirkan sejenak. Siapa sebenarnya yang lebih dirugikan? Jokowi atau PDIP? Jika melihat situasi saat ini, PDIP seperti sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Langkah memecat Jokowi mungkin dimaksudkan untuk melemahkan pengaruhnya, tapi justru bisa menjadi bumerang. Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Dia adalah simbol perlawanan terhadap oligarki. Dia adalah figur yang mampu menjangkau lintas partai dan ideologi. Bahkan setelah dipecat, banyak partai politik masih datang sowan ke beliau, mencari dukungan, arahan, atau sekadar validasi. Ironinya, langkah PDIP ini justru memperbesar Jokowi. Dengan dikeluarkan dari partai, Jokowi kini bebas dari segala embel-embel politik partisan. Dia bisa memainkan peran sebagai tokoh nasional yang melampaui batasan partai. Apa yang akan terjadi di 2029? PDIP kini menghadapi pertaruhan besar. Jika mereka gagal mempertahankan suara mayoritas di 2029, itu artinya era mereka benar-benar berakhir. Dan tanpa figur seperti Jokowi, apakah mereka punya peluang? Sementara itu, Jokowi dan para kader yang dikeluarkan punya kesempatan untuk membuktikan diri.
Apakah mereka akan membentuk kekuatan politik baru? Ataukah mereka akan mendukung figur lain yang bisa melanjutkan agenda reformasi? Yang jelas, pertempuran ini belum selesai. Waktu akan membuktikan siapa yang lebih besar, Jokowi atau PDIP. Namun satu hal yang pasti, rakyat Indonesia akan menjadi saksi. Dan seperti yang selalu terjadi dalam sejarah, suara rakyat adalah penentu akhir. Pemecatan ini bukan hanya soal Jokowi. Ini adalah cerminan dari krisis yang lebih dalam. Krisis identitas, krisis kepemimpinan, dan krisis visi. PDIP pernah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Tapi kini mereka terlihat lebih sibuk dengan urusan internal dan perebutan kekuasaan. Jokowi, Gibran, dan generasi baru politik. Pemecatan ini alih-alih memojokkan, justru menjadi panggung bagi Jokowi dan keluarga. Gibran, sosok muda yang dulu dianggap hanya sebagai bayangan Jokowi, kini berdiri sebagai tokoh politik yang mandiri. Perannya sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Prabowo telah memberinya kredibilitas dan pengalaman yang sulit ditandingi kader PDIP lainnya. Dan jangan lupakan Bobi Nasution. Wali kota Medan ini, meskipun sering dianggap di pinggiran peta politik nasional, punya jaringan dan rekam jejak yang tidak bisa diremehkan. Dalam beberapa tahun, Bobi bisa menjadi bagian dari strategi besar Jokowi untuk menciptakan poros politik baru. Jika Gibran dan Bobi terus memainkan peran strategis mereka di panggung nasional, 2029 bisa menjadi titik balik sejarah. Mereka adalah simbol generasi baru politik. Muda, dinamis, dan bebas dari beban masa lalu partai tradisional. PDIP, kehilangan momentum, kehilangan arah. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia. Perjuangan tampaknya semakin kehilangan pijakan. Keputusan memecat Jokowi dan 27 kader lainnya menunjukkan bahwa partai ini sedang panik. Keputusan ini tidak dirancang dengan visi jangka panjang, melainkan sebagai respons emosional terhadap ancaman yang dirasakan dari dalam. Namun, ancaman terbesar PDIP sebenarnya bukan dari Jokowi atau kader yang dikeluarkan. Ancaman terbesar adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah. Di era ketika rakyat semakin kritis, PDIP terlihat masih terjebak dalam model politik lama, memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang, dan mengabaikan aspirasi akar rumput. Mereka lupa bahwa kekuatan partai tidak hanya terletak pada struktur hierarkis, tetapi juga pada kemampuan untuk tetap relevan dengan kebutuhan rakyat. Ironi di balik strategi pecat. Ada ironi besar di sini. Ketika PDIP memecat Jokowi dengan dalih disiplin partai, mereka sebenarnya sedang memberikan narasi baru kepada rakyat. Narasi bahwa Jokowi adalah korban dari sistem yang tidak adil, yang lebih mementingkan kekuasaan daripada pelayanan publik. Narasi ini sangat berbahaya bagi PDIP. Dalam politik, citra adalah segalanya. Dan saat ini, citra PDIP perlahan berubah dari partai pembela wong cilik menjadi partai yang terjebak dalam intrik internal. Jika tidak hati-hati, langkah memecat Jokowi bisa menjadi katalisator bagi gerakan anti PDIP yang lebih besar. Ini adalah momen ketika rakyat mulai mempertanyakan, apakah PDIP masih pantas memimpin? 2029, tahun ujian sejati. 2029 akan menjadi ujian sejati bagi semua pihak. PDIP harus membuktikan bahwa mereka masih relevan, sementara Jokowi dan para kadernya harus menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar kader yang dipecat. Bagi PDIP, tantangannya adalah menemukan figur baru yang bisa membawa visi dan energi segar. Tapi siapa? Pramono Anung mungkin punya potensi, tapi dia juga berada dalam bayang-bayang Jokowi. Hasto dan Adian Sitorus? Sulit membayangkan mereka mampu bersaing di panggung nasional, apalagi melawan figur seperti Gibran yang semakin matang secara politik. Bagi Jokowi dan keluarganya, 2029 adalah kesempatan untuk mendefinisikan ulang peta politik Indonesia. Jika mereka bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan poros politik baru yang melampaui batasan partai tradisional. Rakyat sebagai penentu akhir. Namun, yang paling penting dalam semua ini adalah rakyat. Di tengah drama politik yang terus bergulir, rakyat Indonesia adalah penentu akhir. Mereka yang akan memutuskan apakah PDIP masih pantas mendapatkan kepercayaan, atau apakah saatnya bagi generasi baru untuk memimpin. Dan disinilah kekuatan Jokowi sebenarnya. Dia tahu bagaimana berbicara kepada rakyat. Dia tahu bagaimana membangun hubungan yang otentik. Sesuatu yang semakin sulit dilakukan oleh partai-partai tradisional.
Ketika PDIP sibuk dengan intrik internal, Jokowi dan Gibran bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mendengarkan rakyat, membangun program nyata, dan menunjukkan kepemimpinan yang autentik. Kesimpulan, siapa yang akan tersenyum terakhir? Pada akhirnya, sejarah selalu berpihak pada mereka yang bisa beradaptasi. PDIP bisa memilih untuk tetap terjebak dalam pola lama, atau mereka bisa berubah. Namun jika melihat arah saat ini, perubahan tampaknya jauh dari kemungkinan. Jokowi di sisi lain sudah membuktikan bahwa dia lebih besar dari partainya. Dengan atau tanpa PDIP, dia tetap menjadi tokoh yang dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Jokowi akan bertahan? Pertanyaannya adalah, seberapa jauh Jokowi dan generasi baru yang dipimpinnya akan melangkah? 2029 mungkin masih jauh, tapi bayangannya sudah terasa. Dan satu hal yang pasti, politik Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Poros baru dan strategi Jokowi di 2029. Jokowi bukan hanya sekadar mantan presiden, melainkan simbol transisi politik di Indonesia. Ketika partai-partai tradisional seperti PDIP sibuk mempertahankan hierarki internalnya, Jokowi justru menyiapkan fondasi untuk poros baru. Poros ini bukan hanya soal partai, melainkan sebuah jaringan aliansi yang mengandalkan sinergi antar individu dan komunitas politik di luar kerangka tradisional. Lihat bagaimana tokoh-tokoh muda seperti Gibran dan Bobi secara perlahan tetapi pasti membangun kredibilitas. Gibran dengan perannya sebagai wakil presiden bukan hanya menjadi pelengkap administrasi Prabowo. Ia menjadi pion penting dalam mengonsolidasi dukungan generasi muda dan kelompok yang selama ini merasa tak terwakili oleh partai-partai besar. Bobi di sisi lain menjadi contoh nyata bagaimana pemimpin lokal bisa memainkan peran nasional. Program-program inovatif di Medan, pengelolaan isu-isu sensitif seperti keberagaman agama dan budaya, hingga pendekatan politik yang lebih humanis, menunjukkan bahwa Bobi adalah aset besar dalam strategi Jokowi. Poros ini akan semakin kuat jika Jokowi berhasil mengintegrasikan tokoh-tokoh lintas partai ke dalam orbitnya. Jangan lupa, banyak tokoh politik senior dari partai-partai besar yang masih mencari orientasi baru pasca 2024. Mereka tahu Jokowi adalah figur yang sulit diabaikan. Dan jika Jokowi memainkan kartunya dengan tepat, dia bisa menjadi magnet yang menarik elit-elit ini ke dalam poros barunya. PDIP, masa depan yang tidak pasti. Di sisi lain, PDIP menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya. Setelah Megawati, siapa yang bisa benar-benar memimpin? Pramono Anung memang punya rekam jejak, tetapi sulit untuk melihatnya sebagai figur yang mampu mempersatukan partai sekaligus memenangi pemilu nasional. Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu, ini adalah figur-figur yang terlalu lekat dengan citra lama PDIP. Partai yang stagnan dan terlalu berfokus pada simbolisme daripada substansi. Keputusan memecat Jokowi dan 27 kader lainnya sebenarnya adalah sinyal bahwa PDIP mengalami krisis kepemimpinan dan arah. Mereka memilih langkah-langkah drastis karena merasa terancam oleh perubahan, tetapi langkah ini justru memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Ironisnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebenarnya masih punya peluang besar jika mau melakukan introspeksi. Mereka perlu melepaskan diri dari pola lama, mendengarkan akar rumput, dan berani mengangkat figur-figur baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tetapi apakah mereka punya keberanian untuk melakukan itu? Sejarah menunjukkan bahwa partai-partai besar seringkali lebih memilih mempertahankan status quo hingga akhirnya kalah oleh waktu. Narasi politik yang sedang dibangun. Salah satu strategi politik paling menarik adalah bagaimana narasi Jokowi dipecat telah menjadi bumerang bagi PDIP. Alih-alih melemahkan posisi Jokowi, langkah ini justru memperkuat citra Jokowi sebagai figur independen. Narasi ini sudah terbangun dengan baik di media sosial dan ruang-ruang diskusi publik. Jokowi bukan lagi sekadar mantan presiden, melainkan simbol perlawanan terhadap sistem partai yang dianggap kaku dan tidak relevan. Partai individu yang disinggung Jokowi dalam pernyataannya setelah pemecatan jelas menjadi pukulan telak bagi PDIP. Pesan ini sangat sederhana tetapi tajam. PDIP telah menjadi partai yang dikendalikan oleh segelintir individu, bukan oleh visi kolektif untuk rakyat. Ini adalah narasi yang bisa memengaruhi persepsi publik secara masif, terutama di kalangan pemilih muda yang semakin kritis terhadap politik tradisional. Dampak pada Pemilu 2029. Pemilu 2029 akan menjadi medan tempur yang sesungguhnya. Jika Gibran berhasil menjaga performanya sebagai wakil presiden,
dan Bobby terus mengukir prestasi di Medan, maka poros Jokowi akan memiliki basis yang kuat untuk melawan dominasi partai-partai besar. PDIP di sisi lain harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi memegang monopoli atas dukungan rakyat. Mereka harus bersaing di tengah lanskap politik yang semakin fragmentasi, di mana tokoh-tokoh independen dan jaringan aliansi lintas partai menjadi kekuatan baru. Ini bukan hanya soal siapa yang akan memenangi pemilu, tetapi juga soal bagaimana politik Indonesia akan berubah. 2029 bisa menjadi awal dari era baru, di mana kekuatan partai-partai besar digantikan oleh aliansi fleksibel yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Arah politik Indonesia ke depan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia siap untuk perubahan ini? Dalam sejarahnya, politik Indonesia seringkali bergerak lambat, terhambat oleh birokrasi dan kepentingan elit. Tetapi perubahan selalu dimulai dari tokoh-tokoh yang berani melawan arus, dan Jokowi dengan segala keterbatasannya telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. 2029 akan menjadi ujian bagi semua pihak, PDIP, Jokowi, dan rakyat Indonesia sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, status quo tidak akan bertahan selamanya. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bermimpi lebih besar dan bertindak untuk mewujudkan. Jadi siapa yang akan tersenyum di akhir cerita ini? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang jelas, pertempuran baru saja dimulai. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.